Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, memperkenalkan Dea Wardana, Cynthia, dan Tan Irmatiani. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi sistem perpajakan di Indonesia dan jenis-jenisnya. Yuk langsung saja kita bahas ke sistem perpajakan di Indonesia. Pengertian, dasar, dan fungsi pajak. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, dasar hukum pajak untuk undang-undang terbaru tentang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Kemudian kita masuk ke fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi 4, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, kemudian fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Lalu fungsi mengatur adalah sebagai alat mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Lalu fungsi stabilitas yaitu pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, untuk fungsi redistribusi pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian jenis-jenis pajak. 1. Menurut golongannya. Menurut golongannya terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan oleh pihak lain. Contohnya PPh, PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua yaitu pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser pada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Contohnya yaitu PPN. Kemudian yang kedua yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pajak subjektif. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, dalam kurung status kawin atau tidak kawin dan mempunyai tanggungan atau tidak. Contohnya seperti PPh. Kemudian yang B yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa melihat keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Contohnya PPN, PBB, dan PPNBM. Kemudian yang ketiga yaitu menurut lembaga pemungutan, yang mana juga terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Contohnya seperti PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Matrai. Kemudian pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh dinas daerah,
dan hasilnya akan dimasukkan ke kas daerah. Contohnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pembahasan yang kelima yaitu tarif pajak. Tarif pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tarif proporsional atau tarif sebanding, yang mana tarif yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya yaitu PPN. Kemudian tarif regresif atau tetap, yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu tarif progresif, yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contohnya yaitu PPh. Kemudian yang terakhir yaitu tarif degresif, yaitu kenaikan presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Kemudian kita akan masuk ke tata cara pemungutan pajak. 1. Stelsel pajak. Stelsel pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stelsel nyata atau real stelsel, yang mana pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata. Pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Lalu pajak lebih realistis, tapi baru dapat dikenakan di akhir periode. Yang kedua yaitu stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang, tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Kemudian stelsel yang terakhir yaitu stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian untuk asas domisili. Kemudian untuk asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama asas domisili, yang kedua asas sumber, yang ketiga yaitu asas kebangsaan. Yang pertama, asas domisili. Asas domisili merupakan negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak di wilayahnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Kemudian yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Kemudian yang ketiga, asas kebangsaan, yang mana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu 1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Kemudian yang kedua, Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kemudian yang ketiga, Withholding System adalah suatu sistem yang pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Jenis-jenis pajak. 1. Pajak penghasilan atau PPh. 1.
Pengertian pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lain atas penghasilan yang didapat. 2. Dasar hukum pajak. Peraturan pajak penghasilan ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Selanjutnya, undang-undang tersebut mengalami perubahan berturut-turut. Perubahan yang terjadi mulai dari Undang-Undang Nomor 7 dan tahun 1991, UU Nomor 10 dan tahun 1994, UU Nomor 17 dan tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 tahun 2008. Subjek pajak penghasilan. Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Jenis subjek PPh. 1. Orang pribadi. Orang pribadi dalam negeri dan orang pribadi luar negeri. 2. Warisan yang belum terbagi. 3. Badan, contoh PT, CV, dan firma. 4. Bentuk usaha tetap atau BUT. Objek pajak penghasilan. 1. Penggantian atau imbalan. 2. Hadiah. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. 5. Penerimaan kembali. 6. Bunga. 7. Dividen. 8. Royalti. 9. Sewa. 10. Penerimaan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang. 12. Premi asuransi. 13. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 14. Penghasilan usaha berbasis industri. Jenis-jenis PPh. 1. PPh pasal 21. 2. PPh pasal 22. 3. PPh pasal 23. 4. PPh pasal 24. 5. PPh pasal 25. 6. PPh pasal 26. 7. PPh pasal 29. 8. PPh pasal 4 ayat 2. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. 1. Pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. 2. Objek PPN. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 3. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. 1. Pengertian PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Secara umum, barang disebut sebagai barang mewah dan bisa dikenakan pajak PPNBM atau pajak barang mewah apabila memenuhi salah satu unsur berikut. Yang pertama, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. PPNBM. Tarifnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu.
alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman non-alkohol. Yang kedua, tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitary. Yang ketiga, tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, dan pick up. Yang keempat, tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus. 4. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. 1. Pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Besaran pajaknya ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. PBB. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Contoh objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah perkarangan, tambang, dan lain-lain. Contoh objek bangunan yaitu rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dermaga, taman mewah, dan lain-lain. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Undang-undang yang mengatur tentang PBB. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3 masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Tarif PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yaitu sebesar 0,5%. NJOP-TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201 KMK 04/2000 ditetapkan untuk setiap daerah sebesar 12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. 2. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau dapat pengurangan NJOP-TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lain yang wajib pajak miliki. NJKP. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak. Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut. 1. Objek pajak perkebunan adalah 40%. 2. Objek pajak perkebunan adalah 40%. 3. Objek pajak pertambangan adalah 40%. 4. Objek pajak lainnya perdesaan dan perkotaan. Apabila NJOP
pajaknya sebesar 1 miliar adalah 40% apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar adalah 20%. Rumus perhitungan PBB. Rumus perhitungan PBB sama dengan tarif 0,5% dikali NJKP jika NJKP sama dengan 40% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP. NJOP-TKP sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJOP sama dengan 0,2% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP. 2. Jika NJKP 20% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP sama dengan 0,5% dikali 20% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP sama dengan 0,1% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunannya di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1945 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Objek BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek yang tidak dikenakan BPHTB. 1. Perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 2. Negara untuk menyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. 4. Orang pribadi atau badan karena konversi atau hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. 5. Orang pribadi atau badan kena wakaf. 6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek BPHTB. Yang memiliki subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif pajak. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5%. Pajak daerah dan pajak internasional. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah. 1. Pajak provinsi. 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. 5. Pajak rokok. 2. Pajak kabupaten atau kota. 1. Pajak hotel. 2. Pajak restoran. 3. Pajak hiburan. 4. Pajak reklame. 5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan. 7. Pajak parkir. 8. Pajak air tanah. 9. Pajak sahang burung walet. 10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pengertian pajak internasional. Pajak internasional merupakan kesepakatan perpajakan antar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Vienna. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khusus antar kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Secara garis besar bahasan dalam pajak internasional hanya ada dua, yaitu 1. Wajib pajak luar negeri WPLN memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan wajib pajak dalam negeri WPDN memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.